A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Masya Allah kan wa malam yashalam yakun wala haula wala quwata illa billah amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatil ukhra wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wa takun ya ulil albab. Wa qala dan fi ayatil ukhra. Iktaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun ma ya'tihim min dzikrin muhdatsin illa istama'uhu wa hum yal'abun lahiyatan qulubuhum. Wa qala dan fi ayatil ukhra. Hal yang zurura illa an ta'tiyahumal malaikatu aw ya'tiya rabbuka aw ya'tiya ba'du ayati rabbika. Yauma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira. Qul intaziru inna muntazirun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa shadiqul wa'dil amin. La taqumu sa'atu hatta tara asyra ayatin. Wa minha khurujud dajjal, al-masihid dajjal. Al-hadis kama qala sadaqallahu al-azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Yang saya hormati Kang Yusril, pembawa acara kita yang terbaik ya hari ini. Man of the year. Man of the year insyaallah di tahun ini. Ya. Kemudian juga yang saya hormati owner dan juga pengurus dari Alisa Tour and Travel, dan juga yang saya hormati Ibu Cucu dan kawan-kawan dari IO, yang saya hormati pengurus Pejuang Quran Community, dan juga yang saya hormati hadirin kaum muslimin dan muslimat, asyabab wal fatayat, mujahid dan mujahidat yang dirahmati Allah. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Luar biasa tadi di jalanan saya sejak ujung Berung sudah cukup padat. Saya padahal sudah ditargetkan bisa sholat asar berjamaah di sini. Namun karena di luar dugaan kemacetan ini panjang dan saya akhirnya hanya bisa terlambat, maksud saya datang sampai jam 4 lebih. Dan terima kasih kepada rekan-rekan, pada hadirin sekalian yang hadir menunggu kehadiran saya. Mudah-mudahan kehadiran para muslim sekalian ini benar-benar menjadi kemudahan untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kehadiran kita kali ini diberkahi Allah, menguatkan ukhuwah di antara kita serta membuat kita bisa selamat dari berbagai macam fitnah, terutama fitnah Dajjal. Entah sudah berapa kali ya saya membahas Dajjal di sini dan saya tidak menyangka kali ini pun harus membahas Dajjal kembali nih. Ya. Berapa banyak di sini yang pernah hadir dalam kajian saya sebelumnya terkait dengan fitnah Dajjal? Oh, belum ada ya? Atau baru kali ini semuanya? Oh, baru kali ini. Ya, ada beberapa ya, alhamdulillah. Baik, ibabillah rahmatullah. Terkait dengan Dajjal ini ada banyak ikhtilaf para ulama terkait dengan siapa Dajjal sesungguhnya dan apa itu Dajjal. Ya, di dalam Al-Quran kata Dajjal tidak ditemukan. Ya, tidak ada satu kata pun yang menyebutkan kata Dajjal dimulai dari juz pertama atau surat pertama Al-Fatihah sampai An-Nas, tidak ada. Begitu pula ketika Rasulullah SAW menyatakan dalam sebuah hadisnya, Man qara'a asyra ayatin min awali suratil kahfi usimani Dajjal. Siapa yang membaca 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi, dia akan terbebas dari fitnah Dajjal.
Ya, ini pun tidak disebutkan di dalam surat Al-Kahfi kata-kata Dajjalnya. Namun ada satu kisah di dalam Al-Quran, yang kisah ini terkait dengan sosok yang mirip dengan sosok Dajjal. Dan dia bernama Samiri. Ya. Nah, kalau kata Samiri ada dibahas di dalam Al-Quran. Salah satunya adalah di dalam Quran surat Toha. Di dalam surat Toha ayat ke-85 sampai 86. Ya, kita bisa melihat Allah SWT berfirman. Ini nampaknya terpotong ya. Slide-nya ya. Terpotong satu baris tuh. Qala Allah berfirman, ya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala Allah berfirman, fa inna qad fatanna qaumak min ba'dika wa adallahumus samiri. Qala Allah berfirman, fa inna maka sesungguhnya kami qad fatanna, sungguh kami telah menguji kaum Musa. Min ba'dika setelah engkau tinggalkan mereka. Ya, saat itu Nabi Musa tergesa-gesa ingin mendapatkan wahyu Allah. Yang saat itu dikenal dengan 10 wahyu pertama, 10 Commandment. Ya. Nabi Musa meninggalkan kaumnya di belakang dan itu dipimpin oleh Nabi Harun alaihissalam, adik Nabi Musa alaihissalam. Ya. Kata Allah, sesungguhnya kami telah menguji kaum Musa setelah engkau tinggalkan, wa adallahum samiri, dan mereka disesatkan oleh Samiri. Nah, di sini Allah menyebutkan Samiri. Sementara di dalam kisah ini, sosok Samiri ini lebih terkait dengan Dajjal itu sendiri. Ya, dari sini kita mengenal Samiri. Ya. Faraja Musa ila qaumihi ghadbana asifa. Maka Musa alaihissalam kembali ke kaumnya dalam keadaan marah yang sangat. Kenapa? Karena Samiri telah menyesatkan kaumnya menyembah patung anak sapi. Ya. Dan ini nampaknya akan terjadi kembali. Di saat Dajjal nanti akan muncul di akhir zaman, Dajjal akan dengan kemampuan sihirnya dia melakukan apapun di luar akal sehat manusia. Salah satunya adalah Dajjal akan datang kepada kalian, kata Rasulullah. Maka setiap kalian akan ditanya tentang siapa dirinya. Ya. Di antara yang akan ditanyakan Dajjal adalah hal tu'minu li anni rabbuka. Apakah kau yakin, kau percaya kalau aku ini Tuhan kamu? Ya, maka orang ini berkata, andaikan engkau bisa menghidupkan kembali ibuku yang sudah mati, aku akan mengakui engkau sebagai Tuhan. Engkau memang benar Tuhanku jika engkau bisa menghidupkan ibuku yang sudah mati. Duluni aina qabruha. Tunjukkan kepadaku di mana kubur ibumu. Maka dia menunjukkan, ini dia. Ya, hahuwa qabru ummi. Ini dia kuburan ibuku. Maka Dajjal kemudian menghentakkan kakinya dan mengatakan, ya ummah, kumi. Hai ibu, bangunlah kau. Maka kuburannya terbelah dan keluarlah sosok yang pemuda ini mengira itu adalah ibunya. Rasulullah mengatakan, wa huwa ya'taqidu li'annahu ummuha. Li'annaha ummuha. Pemuda ini mengira kalau dia ini ibunya. Rasul menyebutkan mengira. Kenapa? Karena yang muncul itu bukan ibunya sebetulnya. Tapi itu adalah jin yang menjadi hambanya Dajjal yang berwujud menjadi ibunya. Dan sosok ibunya ini berkata, sosok jadian ibunya ini berkata, hai anakku, ya, yakinlah akan kata-kataku, aku ibumu dan dia adalah Tuhanmu, berimanlah padanya. Maka sujudlah pemuda itu kepada Dajjal. Dan ini bukan hanya satu kuburan dan bukan hanya satu orang yang menyaksikan ini. Akan ada banyak mayat-mayat yang bangun dari kubur mereka dan mengatakan kalau Dajjal ini adalah Tuhan kalian. Dan mereka pun beriman. Inilah fitnah Dajjal. Dan yang paling banyak tergoda ini adalah kaum wanita dan para gadis. Makanya kata Rasulullah SAW, jika engkau mendengar Dajjal muncul, berulah engkau kembali ke rumah kamu. Ya, masukkan istri dan anak-anakmu, gadismu ke dalam rumah. Ikat mereka kalau perlu di dalam sebuah tiang, pada sebuah tiang. Jangan kau lepaskan agar dia selamat dari fitnah Dajjal. Kenapa Rasulullah memperingatkan demikian? Yang paling banyak terkena fitnah Dajjal itu adalah kaum wanita, karena mereka mudah tergiur dan terpesona dengan keindahan fitnah Dajjal. Dan Rasulullah memperingatkan kepada kita, jika di antara kalian bertemu dengan Dajjal, larilah sejauh mungkin, selamatkan diri kalian.
Karena sesungguhnya tidaklah seseorang terkena fitnah Dajjal, melainkan dia tidak akan pernah kembali beriman pada Allah. Siapa yang terikat dengan fitnah Dajjal, maka dia selamanya akan kafir dan dia kekal di dalam neraka. Makanya Rasulullah memperingatkan, kalau kita mendengar ayat Dajjal, lari sejauh-jauhnya. Maka tidak ada yang menghadapi Dajjal kecuali orang kafir dan munafik. Ya, maka mereka lah yang kata Rasulullah SAW tidak akan pernah kembali beriman dan mereka tidak akan pernah dikeluarkan dari api neraka kelak di akhirat. Nauzubillahi min dzalik. Karena sekali seseorang terkena oleh fitnah Dajjal, Dajjal tidak akan bisa melepaskannya. Baik, para muslimin, kemudian Nabi Musa kembali kepada kaumnya dalam keadaan marah. Qala, ia berkata, ya qaumi, wahai kaumku, alam ya'idkum rabbukum wa'adan hasanat. Bukankah Tuhanmu telah memberikan janji yang benar kepada kalian? Afatala alaikumul ahdu, apakah waktu ini panjang berlalu bagi kalian padahal hanya sekedap saja? Amaratum ayyaja'ala alaikum ghadabum min rabbikum, atau kalian hendak sengaja ingin mendapatkan kemurkaan dari Tuhan kalian? Fa akhlaftum mau'idi, sehingga kalian menyalahi perjanjian denganku. Jadi Nabi Musa sengaja meninggalkan kaumnya karena sudah ada perjanjian. Kalian ikuti Harun, aku akan lebih dulu pada Tuhan kalian untuk meyakinkan kalau wahyu itu akan turun. Tapi ternyata hal itu dimanfaatkan oleh Samiri. Ya, siapakah sosok Samiri ini, para sekalian? Ya. Ya, Samiri. Nah, ini tidak itu potong ya. Siapakah Dajjal itu? Pertama, Dajjal kalau dilihat dari sosoknya dan berdasarkan beberapa nas yang saya baca, ada 3 kitab yang saya baca. Pertama, kitab An-Nihayah fil Fitan wal Malahim, Imam Ibnu Katsir. Kedua, kitab Nihayatul Alam, Misteri Akhir Zaman, Misteri Akhir Dunia, Dr. Muhammad Al-Arifi. Yang ketiga, buku Dajjal akan muncul dari Furosan. Ya, Abu Fatih Al-Adnani. Yang keempat, Dajjal akan muncul dari segitiga Bermuda, Muhammad Isa Daud. Yang keempat, buku J.A. Maulani, Zionisme Gerakan Menguasai Dajjal, menguasai Dunia. Ya. Kemudian buku The New World Order, Nibiru dan Agenda The New World Order. Ya, saya lupa lagi itu pengarangnya. Ya, Aryo Suparjono atau siapa itu ya? Saya lupa lagi namanya Aryo lah. Nah, di dalam buku-buku itu saya coba tarik garis merahnya dan hasilnya seperti ini. Nah, di Samiroh adalah satu kota yang ada di Palestina. Dan di Samiroh inilah lahir seorang laki-laki yang diberi nama Samiri karena lahir di Samiroh. Imam Bukhari dinamakan Bukhari karena lahir di Bukhara. Namanya Bukhari. Saya lahir di Bandung, Rahmat Baikuni Al-Bandungi. Ada Syekh An-Nawawi lahir di Banten, Al-Bantani. Ya. Yang lahir di Bogor, Ustadz Husni Al-Buguri. Ya. Yang lahir di Cibaduyuti. Nah, seperti itu. Itu dia kauniahkan dengan kota kelahirannya. Nah, Samiri ini juga sama. Disebut Samiri berarti dia orang berasal dari negeri Samiroh. Samiroh ini Palestina. Jadi kalau Dajjal ingin pulang kampung, kemana kalau bukan ke Palestina? Ya. Maka tidak salah dan jangan heran kalau Palestina akan terus berdarah sampai nanti kaum akan membebaskan dari mereka. Siapa yang akan membebaskannya? Ahlu Syam. Kemungkinan ini Ahlu Syam ini adalah mereka yang hijrah dulu kemudian bersatu dan merebut kembali Syam dan Palestina, Suriah dan Palestina. Yang kedua Ahlu Khurasan, dan yang ketiga Taifah Mansurah. Mudah-mudahan itu kita, insyaallah. Amin. Nah, menurut data itu, saya dapatkan keterangan bahwa ternyata Samiri ini lahir 100 tahun sebelum Nabi Musa diutus. Ya, lahir 100 tahun sebelum Nabi Musa diutus. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah yang banyak kepadanya. Satu, umurnya akan dipanjangkan sampai akhir zaman. Yang kedua, Allah memberikan kecerdasan yang luar biasa di atas jeniusnya akal manusia yang biasa. Seseorang yang jenius, nah dia kalah di atasnya. Dajjal di atasnya 60 tahun di atas akal jenius manusia. Luar biasa. 60 tahun. Ya. Jadi ada orang yang jenius, 60 tahun terobosan ke depan itulah kecerdasan Dajjal. Ya, maka saya yakin kalau piring terbang ini UFO itu adalah kendaraan Dajjal. Dajjal yang menciptakan.
Percaya nggak kalau UFO itu kendaraan Dajjal? Ya. Kenapa saya mengira, ini perkiraan kuat saya, kenapa saya mengira Dajjal itu kendaraannya adalah piring terbang, UFO? Karena Rasulullah menyebutkan ketika Dajjal datang ke manusia di muka bumi, dia menggunakan keledai, seekor keledai yang panjang telinga ke jarak telinga berikutnya 40 hasta, 27 meter. Keledai mana yang diameter kepalanya 27 meter? Satu itu. Gak mungkin kan ada keledai sepanjang itu diameter kepalanya 27 meter, segede kumaha keledai. Kumaha buntutna, kumaha awakna gitu ya, kumaha sukuna. Nah yang kedua, kecepatannya itu adalah seperti awan yang ditiup angin. Awan yang ditiup angin itu rata-rata 5 km per detik. Adakah keledai yang cepat terbangnya 5 km per detik? Yang ketiga, dan Rasulullah, para sahabat bertanya terbang, maka keledai nggak bisa terbang. Tapi kenapa Rasul menyebut keledai? Yang namanya keledai susah diatur kan? Lihat UFO, gerakannya cepat dan lincah, tidak bisa diatur. Nah orang Arab menyebutnya keledai yang seperti itu. Ada kemungkinan itu piring terbang. Ya, saya lupa lagi nih, pernah saya simpan beberapa data tentang UFO yang pernah terlihat di Jawa Barat di kota Cimahi tahun 1994. Ya, kami sempat ramai membicarakan itu. Ketika UFO ini muncul dari Cimindi, Tagok ke Ciborum. Cepat sekali itu 5 km per detik. Ya, setelah itu muncul Kopsarikal. Coba saya cari di sini, mudah-mudahan masih ada ya. Kebanyakan UFO ini muncul di negara-negara di mana pengaruh Dajjal kuat sebelum kemunculannya nanti. Ya, sistem Dajjal berjalan begitu kuat. Mohon maaf ini tidak ditemukan. Baik para bola, sambil kita menunggu ini. Sampai mana tadi? Keledai, ya. Nah, jadi ada kemungkinan yang dimaksud dengan keledai ini adalah UFO. Apalagi? Yang ketiga, keutamaan yang Allah berikan kepada Dajjal adalah dia bisa melakukan apapun yang diinginkannya dan dia akan melakukan sihir yang sangat luar biasa dahsyat sehingga orang tidak akan mampu menyelamatkan diri dari sihirnya dan apapun yang dia inginkan itu bisa terjadi. Kira-kira apa ini? Пара евро-доллар торгуется в отметке 1,4726, соотношение пары доллар-иена 88,14. Barangkali ada yang bisa menunjukkan pada saya. Ya, biasa. Европейскими центральными банками, которые в 2008-2009 годах реализовали лишь 155 тонн металла при квоте в 500 тонн. С начала года золото подорожало уже на 18%, а с сентября прошлого года на 42%. Индекс доллара дешевеет в корзине основных мировых валют на 0,2%. Если muncul di Amerika Latin ya. Европейскими центральными банками, которые в 2008-2009 годах реализовали лишь 100 европейскими центральными банками, которые в 2008 UFO yang lainnya tidak ditemukan. Dan di gempa Jepang itu sempat ditemukan UFO juga. Ya. Maaf, film ini tidak
kepijit. Maaf kepijit. Baik, para sekalian, ini mohon maaf ternyata data UFO-nya saya lupa nyimpan sebelah mana. Baik, kembali ke sini para sekalian, ke laptop. Ya. Baik, tentang berikutnya tentang silsilah Dajjal. Ya, tentang silsilah Dajjal. Ada nasab yang aneh yang dimiliki oleh Samiri ini. Ya, kembali saya mengambil satu benang merah kalau Dajjal ini nama aslinya Samiri. Nah, disebutkan di dalam buku yang saya kaji bahwa ternyata Samiri ini lahir dari orang tua yang lahir dari proses insest. Ketika adik dan kakak berzina, lahir ayahnya. Di suatu tempat yang lain, tidak jauh dari tempat di mana ayahnya dilahirkan, ada adik dan kakak juga berzina, insest dan lahir ibunya. Jadi ada kemungkinan ayah dan ibunya ini lahir dari sebuah daerah yang komunitas itu rajin melakukan insest. Jadi insest ini menjadi sebuah tren di kampung tadi. Nah, jadi ayah dan ibunya ini adalah lahir dari proses insest tadi. Dan mereka berjodoh akhirnya dan mereka menikah. Dan ketika ibunya menstruasi itu disetubui oleh ayahnya. Jangan salah, ketika seorang ibu istri menstruasi itu ada kemungkinan dia lahir, terjadi fertilisasi, terjadi reproduksi. Tapi peluangnya dari 2000 proses persetubuhan itu, proses reproduksi, kemungkinan 2000 banding 1, peluangnya 1 dari 2000 kali yang selamat dan bisa melahirkan. Dan ternyata dia itu berhasil dan lahirlah Dajjal atau Samiri. Ya, itu tadi. Rasulullah kemudian bercerita bahwa dia kelahirannya ini menjadi petaka bagi kedua orang tuanya. Apa yang disabdakan Rasulullah terjadi. Ya, ketika dia lahir, sejak dia lahir sampai usia 5 tahun, tidak satu tetes pun ASI ibunya yang dia sedot. Kenapa? Karena sejak lahir sampai usia 5 tahun kerjaannya tidur saja. Disebut mati? Tidak, karena jantungnya berdetak dan dia bernapas. Disebut hidup? Dia tidak bergerak sama sekali. Dari usia 1 sampai 5 tahun. Kebayang Bu, 5 tahun ASI enggak dikeluarkan. Bagaimana jadinya? Ibunya sakit kanker payudara. Ya, ibunya memperlakukan bagaimana payudaranya ASI-nya itu diupayakan dikeluarkan, tapi ternyata ada satu kelainan. Pada akhirnya ibunya pun meninggal. Derita bagi ibunya. Maka tinggallah ayahnya seorang diri mengurus Dajjal, mengurus Samiri. Di usia 5 tahun di satu malam, si Samiri ini bangun di saat orang-orang tertidur lelap di tengah malam. Dia ngorondang, merangkak. Ya, Samiri adalah negeri penyembah berhala, banyak dewa dan ada dewa terbesar yang mereka sembah. Nah, si Samiri ini di malam gelap gulita, orang-orang tidak ada satupun yang terbangun, dia bangun dan dia merangkak pindah ke pangkuan dewa yang terbesar, patung yang terbesar. Di situ dia tidur. Dan dia membuang kotorannya, BAB dan BAK. Maka ketika pagi harinya ritual penyembahan dan pengagungan para dewa dilakukan, cek raja harita asarada bau hangsur itu, bau pesing kayak di mana gitu ya. Ternyata siapa? Si Samiri ada di pangkuan Tuhan yang terbesar. Oh, marah sang raja. Mana bapaknya? Panggil bapaknya. Atini abah. Ya, panggilkan padaku bapaknya Samiri. Maka bapaknya dihadangkan. Kamu telah menghina Tuhan kita. Kamu telah memindahkan anakmu sehingga dia BAB dan BAK di atas pangkuannya. Oh, kenapa Anda menuduh saya? Saya tidak melakukannya. Demi Tuhan kita yang maha agung. Demi Jupiter, demi Apollon, demi Dionysius. Aku tidak memindahkannya. Lalu siapa yang memindahkannya? Dia lumpuh. Gak mungkin dia berjalan sendiri. Akhirnya ayahnya dipenjara. Sampai satu saat di mana ayahnya harus menunjukkan bukti kalau dia tidak memindahkannya. Tapi ayahnya tidak bisa memindahkan. Akhirnya hukuman mati diberikan pada ayahnya. Terbukti apa yang disabdakan Rasulullah. Kelahirannya menjadi petaka bagi kedua orang tuanya. Wafilah rahmatullah. Ada satu bayi yang lahir dan dia bermata satu. Jangan dikira, menurut saya ini bukan Dajjal. Ya. Ini bukan Dajjal para Allah. Karena Dajjal tadi lahir 100 tahun sebelum Nabi Musa diutus. Ada yang bilang ini di Israel, seorang bayi laki-laki lahir dengan mata satu. Ya.
Kalau saya sih menduga ibunya begitu ketakutan ketika mengandungnya. Ketakutan kepada Dajjal. Ya kebayang-bayang we Dajjal teh keur hamil budak ieu. Jadi we anakna matana hiji siga Dajjal. Ya. Dajjal lahir secara normal, ingat. Rasulullah bercerita dia adalah seorang manusia yang lahir secara normal. Dia bermata dua. Ya, kapan Dajjal kehilangan seluruh matanya? Ketika dia disalib di zaman Nabi Isa alaihissalam. Dia kehilangan sebelah mata kanannya karena ditusuk oleh Yudas Iskariot. Oleh Herodes. Oleh Herodes. Saat itu dia berganti nama menjadi Yudas Iskariot. Nanti kita sambung kajian kita ke sana. Ya, luar biasa. Tanda tidak ada lubang hidung, hanya dengan satu mata. Ini keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah menciptakan manusia sebagaimana yang Allah kehendaki. Ada yang sedang hamil di sini? Jangan ngebayangin Dajjal ya. Jangan. Enggak baik, persekalian ini bukan Dajjal, ya. Kembali kepada yang tadi. Nah, ketika dia lahir betul kata Rasulullah. Ya, Rasulullah SAW menyebutkan dia menjadi petaka bagi ayah dan ibunya. Setelah ayahnya dihukum mati, maka Samiri kecil yang usianya 5 tahun ini diasuh oleh raja. Maka dia jadilah peliharaan raja. Namun saat itu Allah sudah murka kepada bangsa Samirah. Allah tidak menghendaki mereka hidup lagi, maka Allah kirim malaikat Jibril dan sepasukan malaikat untuk mengazab mereka. Ingat, malaikat Jibril tugasnya bukan hanya menurunkan wahyu, tetapi juga menimpakan azab kepada jin dan manusia dalam bentuk bencana alam. Habis tuh Samirah. Tapi sebelum Samirah diratakan, Allah menyelamatkan Samiri. Allah memerintahkan Samiri diselamatkan. Maka Jibril pun mengangkat Samiri, baru suku Samirah diratakan. Setelah selesai suku Samirah diratakan, malaikat Jibril menyelamatkan Samiri di sebuah pulau yang dikenal berada di Laut Yaman. Pulau entah berantah. Disitulah Samiri kecil diselamatkan. Dipindahkan ke pulau tadi karena memang seperti itu. Tidur aja, tidak merasa apa yang terjadi. Dipindahkan ke Pulau Yaman tadi. Maka di Pulau Yaman inilah dia tinggal. Dan Allah kemudian menghadirkan untuknya suatu binatang yang besar, dakhmatun kabirah allati tusamma al-jassasah. Satu binatang yang diberi nama al-jassasah. Binatang ini bertubuh besar, mamalia berkaki 4. Dugaan saya seperti bison. Ya, seperti bison, tapi penuh dengan bulu, lebat bulunya. Ada yang menyebutkan berwarna hitam. Dalam hadis Rasul itu disebutnya hitam. Tapi ini ceritanya mauquf. Ya. Tamim Ad-Dari menyebutkan dia berbulu tebal sehingga aku tidak bisa membedakan mana muka mana dubur. Yang menghadap itulah muka. Apalagi kalau dia bicara bergerak-gerak. Wah, itu mukanya. Dan dia bisa berkata-kata kepada manusia. Nah, binatang inilah yang tugasnya memata-matai Dajjal. Maka dinamakan Al-Jassasah. Al-Jassasah itu artinya memata-matai. Mata-mata, spy. Kalau terlihat ada spy, awas aya Jassasah. Ya, mata-mata. Nah, kemudian di pulau itulah Dajjal bangun. Ketika dia bangun, malaikat Jibril sudah menyiapkan makanan untuk Samiri kecil. Lalu dia makan dan tidur lagi. Kerjaannya cuma bangun, makan, tidur. Bangun, makan, minum, tidur. Bangun, makan, minum, tidur. Lamun aya rokok, harita ngarokok heula meureun. Tapi ku sabab enggak ada rokok, makan, minum, tidur. Makan, minum, tidur. Begitu. Sampai usianya 100 tahun. Di usia 100 tahun itulah dia mulai melek bangun. Dan melihat siapa dirinya. Ya, kaget dia. Ya, di hadapan dia ada Jassasah. Siapa kamu? Oh, Jibril menamaiku Jassasah. Dan tugasku adalah memata-matai kamu. Kenapa kau memata-matai aku? Karena aku adalah pendampingmu. Aku lahir berbarengan dengan kelahiranmu. Aku muncul berbarengan dengan kemunculanmu. Dan aku akan menghilang berbarengan dengan engkau menghilang. Dan di akhir zaman aku akan muncul sebelum engkau muncul. Nah, jadi sebelum Dajjal muncul di akhir zaman, kayaknya zaman kita ya. Kalau muncul zaman kita, sebelumnya akan muncul dulu binatang Jassasah. Dan munculnya binatang ini sebagai tanda ketiga dari 10 tanda besar kiamat. Setelah demikian, kemudian apa ini?
Nah, Dajjal di sampingnya melihat kayak seperti ini nih. Besar segini, itu berisi tulisan tangan dari malaikat Jibril. Ternyata itu adalah pengajaran tauhid yang dituliskan oleh malaikat Jibril selama dia tidur. Tulisan itu mengenalkan Dajjal kepada Allah, Tuhan alam semesta. Dibacakanlah oleh binatang jasasah ini. Selesai dibacakan, paham kau Samiri? Sekarang tugasku yang terakhir, kata binatang jasasah. Aku diperintahkan oleh Allah melalui Jibril untuk mempertanyakan padamu. Hal tu'minu biha ula'il bayan minallah li'anna Allah rabbak. Ya Allah rabbuka. Hal tu'minu billah. Apakah kau beriman kepada Allah sebagai Tuhanmu? Jika engkau beriman kepada Allah Tuhanmu, maka engkau akan menjadi mukmin yang menakjubkan imannya. Karena ajalmu akan ditangguhkan sampai akhir zaman. Namun jika engkau ingkar kepada Allah, terkutuklah engkau dan engkau akan kekal di neraka jahanam. Samiri tidak memberikan jawaban. Maka binatang jasasah ini pun bertanya. Sampai 3 kali Samiri tidak menjawabnya. Hingga binatang ini pun pergi. Esoknya muncul lagi binatang ini dan bertanya lagi kepada Samiri. Hai Samiri, famadal jawab. Apa jawabanmu? Hal tu'minu billah. Apa kau beriman pada Allah? Dia membalingkan mukanya. Tidak juga menjawab. Ketiga kali dia bertanya dan Samiri menjawab. Hei binatang buruk rupa, lihatlah aku. Sesungguhnya penjelasan prasasti ini bukan menjelaskan Allah yang di langit itu, tapi dia menjelaskan aku. Yang ada di sini adalah tentang aku. Akulah Allah itu. Engkaulah yang harus beriman kepadaku. Nah, di saat itu binatang ini menjerit dengan jeritan yang keras sampai pekak telinga si Samiri. Sejak saat itulah Samiri mendapatkan gelar Al-Kadzab, Dajjal, pendusta. Jadi Dajjal ini adalah pendusta. Artinya Al-Kadzab. Ya, mutasawiyahnya, ya mutaradifahnya adalah Al-Kadzab, artinya pendusta. Ya, wabillahi rahmatullah. Ya. Setelah itu binatang Al-Jasasa pun pergi meninggalkan Samiri. Dia menghilang dan Dajjal pun kehilangan jejak Samiri. Nah, apa yang terjadi kemudian? Samiri mulai menggunakan akal cerdasnya. Dia berusaha untuk keluar dari pulau itu, maka dia menebang pohon ya dengan cara yang unik ya, cara yang unik yang dia lakukan sehingga pohon itu pun pada bertumbangan kemudian dibikin menjadi bahtera. Dalam waktu singkat dia bisa membuat sebuah bahtera untuk keliling dunia. Maka sampailah dia ke pulau demi pulau di mana manusia berada dan dengan kecerdasannya dia mampu mempengaruhi manusia dalam waktu singkat. Dan dia bisa mempelajari budaya dan kultur satu umat, satu kaum. Dan dia bisa dengan secepat kilat mempengaruhi kaum tadi. Maka apa yang terjadi para sekalian? Maka jadilah dia mulai memiliki pengikut. Bagaimana ciri-ciri fisik Dajjal? Kedua matanya normal. Sebelum terjadinya penyaliban atau paskah, Dajjal matanya normal. Ya, kulitnya kemerah-merahan, agak coklat tapi kemerah-merahan. Badannya tidak tinggi ideal, tapi sedang cuma buntet. Rambutnya itu kayak tipis kayak roti kismis. Ya. Kemudian hidungnya lain kata Rasulullah. Agak berbeda dengan hidung kebanyakan orang-orang yang ada di sekitarnya. Kemudian ada yang menyebutkan dalam satu hadis kedua lututnya ini hampir berdekatan, namun kedua tumitnya berjauhan. Sementara kedua ibu jarinya berdekatan. Jadi gimana? Kayak gini mungkin ya. Nah kayak gini nih. Sehingga kalau dia berjalan orang-orang mentertawakannya. Ya. Tapi kalau ada yang jalan kayak gitu jangan disebut Dajjal, jangan. Nanti dia marah. Ya. Mohon maaf saya jadi berdiri aja ya. Kalau duduk biar agak bebas. Ekspresi saya biar agak bebas. Baik, kemudian mengembaralah dia, sampailah dia di zaman Nabi Musa alaihi salam. Ya, disitulah dia mampu masuk ke tengah-tengah Bani Israel. Dan tanpa sepengetahuan Nabi Musa dan Nabi Harun, Samiri mampu mempengaruhi beberapa ribu orang dari Bani Israel. Karena jumlah Bani Israel yang mengikuti Nabi Musa dari Mesir untuk menuju Palestina, itu ada 70.000 orang. Ada ribuan orang dari Bani Israel ini yang berhasil terpengaruhi oleh si Samiri.
Kenapa? Samiri membawa pena yang digunakan malaikat Jibril untuk menuliskan prasasti itu. Pena inilah yang menjadi tongkat sihirnya Samiri. Pena ini mirip, disebutnya kolam, tapi kelihatannya seperti tongkat yang digunakan oleh Harry Potter. Kayak gitu. Harry Potter apa Puter? Potter. Harry Potter. Nah, seperti itu. Dia menggunakan tongkat pena malaikat Jibril inilah untuk menciptakan patung anak sapi. Kaum Nabi Musa AS yang dipengaruhi oleh Samiri ini diperintahkan untuk mengumpulkan perhiasan, dimasukkan ke dalam sebuah bejana, lalu dibakar, dipanaskan, ya, maka perhiasan itu dimasukkan, lalu dibentuklah menjadi patung anak sapi. Jin masuk ke dalam patung anak sapi tadi dan bersuara, inilah aku Tuhan kalian. Musa telah lupa kepadaku. Melihat patung anak sapi tadi bersuara, maka sujudlah mereka, kaum Bani Israel ini. Itu yang menyebabkan Nabi Musa marah, tadi diberitahu oleh Allah. Ya. Hai Musa, wa ma'ajalaka an qaumika ya Musa, apa yang menyebabkan kamu tergesa-gesa meninggalkan kaummu? Mereka di belakangku ya Allah bersama Harun. Lupakah engkau? Kalau aku telah menjadikan Samir sebagai ujian bagi mereka. Samiri telah memfitnah mereka hingga mereka menyembah patung anak sapi. Mereka menyembah selain aku. Maka faraja Musa ila qaumihi ghadbana asifa. Musa kembali kepada kaumnya dalam keadaan marah luar biasa. Nah, saat itu Nabi Harun ditarik jenggotnya. Kenapa kamu biarkan mereka menyembah patung anak sapi tadi? Wahai saudaraku, ya. Wahai anak ibuku, jangan kau tarik janggotku. Nanti kalau putus aku nggak bisa lagi punya janggut. Ditarik begitu janggutnya. Aku sudah mengingatkan mereka, namun pengaruh Samiri jauh lebih kuat mempengaruhi mereka hingga mereka terpedaya dengan sihirnya. Sekali lagi, Dajjal kata Rasulullah akan mampu melakukan apapun dengan kemampuan sihirnya. Sesuatu yang belum pernah kalian bayangkan, dia bisa mewujudkannya. Maka tidak salah kalau manusia cepat terpedaya oleh fitnah Dajjal. Ya. Maka Nabi Musa kemudian mengambil patung anak sapi itu dari si Samiri, lalu dipecahkan. Dilemparkan ke batu keras, lalu pecah. Ini terjadi tidak jauh dari Transjordania, menurut perkiraan saya. Karena di saat itu kalau para hamba Allah dari Transjordania menuju ke Petra, ya, ada yang disebut dengan Wadi Musa. Nah, disitulah ada batu-batu yang dipukul oleh Nabi Musa sehingga mengeluarkan air. Nah, di situ pula tempat di mana Samiri menggoda kaum Bani Israel. Ya, kalau para hamba Allah melakukan perjalanan umroh plus Aqsa akan sampai ke Wadi Musa. Ya, di sana ada tempat di mana patung itu dihancurkan. Cuma tidak ditemukan hancuran dari puing-puing patung anak sapi ini. Ringkat cerita, kemudian nasi Samiri ini Nabi Musa tidak membunuh si Samiri. Padahal kaum Nabi Musa yang menyembah patung anak sapi ini tobatnya adalah dengan dibunuh. Tapi si Samiri tidak dibunuh. Ya. Qala Musa berkata, "Fadhhab, pergilah engkau hai Samiri itu." Cuma diusir, kenapa tidak dibunuh? Sementara kaum Bani Israel yang menyembah patung anak sapi tobatnya itu dengan dibunuh oleh orang yang beriman. Oleh Bani Israel yang beriman. Karena ada dalam Al-Quran, Ya Bani Israel adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum fatubu ila bari'ikum faktulu anfusakum. Bertobatlah kalian kepada Tuhan kalian, bunuhlah diri kalian sendiri. Maksudnya yang beriman membunuh yang menyembah patung anak sapi. Karena jumlahnya ribuan, orang-orang yang mau dipenggal kepalanya tidak terima. Maka terjadi perang saat itu, Nabi Musa pun berdoa kepada Allah, Ya Allah, jika hukuman ini tetap kau berlakukan, habis kaumku. Ya, engkau sesungguhnya mereka adalah makhluk hambamu, makhluk yang kau ciptakan. Jika engkau mengampuni mereka, sesungguhnya engkau maha pengampun. Akhirnya Allah menghentikan hukuman tadi. Ya, di antara mereka yang meninggal dari orang beriman itu dicatat syahid. Selesai itu, si Samiri diusir. Nah, lalu Nabi Musa berkata begini, Fadhhab, pergilah engkau hai Samiri, fa innalaka fil hayati, sesungguhnya engkau dalam kehidupan dunia ini, angtakulu akanlah hanya mampu mengatakan la misasa, janganlah engkau menyentuh aku. Kata siapa? Kata Samiri, ya. Wa innalaka mu'idan, dan sesungguhnya engkau memiliki satu janji. Lan tukhlafa, yang
yang tuhlafahu, yang kau tidak bisa menyalahinya. Wa anzir ilahaka, ya. Wanzur ila ilahika alladhi zallat alaihi akifa. Dan sesungguhnya bagimu adalah hukuman di akhirat yang kamu sekali-kali tidak dapat menghindarinya, dan lihatlah Tuhanmu itu yang kamu tetap menyembahnya. Ya. Lanuharrikannahu thumma, kurang jelas ini. Lanansifannahu fil yammi nasfa. Sesungguhnya kami akan membakarnya dan kami akan membuang dia, abunya, ke dalam sungai itu sejauh-jauhnya. Maka hancurlah saat itu patung anak sapi dan Samiri diusir. Maka Samiri pun pergi terusir, dia mengembara ke satu negeri ke negeri yang lain. Para muslimin yang dirahmati Allah, maka Rasulullah SAW menyatakan kepada kita, tidak ada satupun nabi yang diutus oleh Allah dan rasul yang diutus oleh Allah ke tengah-tengah umat manusia, melainkan mereka memperingatkan kaumnya, hati-hati dengan fitnah Dajjal. Hatta Nabi Adam sekalipun itu memperingatkan kaumnya, anak-anaknya, seolah-olah Dajjal akan muncul di zaman Nabi Adam alaihissalam. Berarti kenapa Dajjal disebut fitnah yang terburuk? Karena dia dikhawatirkan muncul di zaman para nabi oleh para nabi mereka. Ya. Bahkan para nabi pun tidak berkehendak untuk bertemu dengannya, termasuk Nabi Isa alaihissalam. Nah, ketika Dajjal mengembara, setelah diusir, si Samiri diusir dan Dajjal diusir oleh siapa? Nabi Musa. Dia mengembara dari zaman satu nabi ke nabi yang lain. Sampailah di zaman Nabi Isa alaihissalam, dia berganti nama menjadi Yudas Iskariot. Ya, di zaman Nabi Isa dia berubah menjadi nama Yudas Iskariot. Iwafillah rahmakumullah, ini terkait dengan petikan Injil Barnabas yang saya baca terkait dengan kisah Yudas Iskariot. Ya, Yudas Iskariot ini ketika muncul pertama kali ke Hawariyin atau Hawariyun adalah umat Nabi SAW. Jumlahnya ada 12. Salah satu dari mereka bernama Barnabas. Barnabas ini adalah pengikut Nabi Isa alaihissalam atau Hawariyun yang paling cerdas dan paling taat, serta paling hafal Injil yang dibacakan oleh Nabi Isa. Dan dialah satu-satunya penulis Injil yang lurus, yang benar. Ya, jauh sebelum Bible Markus, Matius, Yahya itu ada. Karena Matius, Lukas, Markus, Yahya tidak sejaman dengan Hawariyun. Itu generasi yang jauh 25 tahunan setelah Nabi Isa diangkat. Jadi mereka tidak pernah bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam dan Hawariyun. Ringkas cerita, Nabi Isa memperingatkan kaumnya, hati-hati, iblis ada di tengah-tengah kalian. Nabi Isa mengatakan demikian. Ketika Nabi Isa mengatakan hati-hatilah kalian, iblis ada di tengah-tengah kalian, yang mereka bayangkan bukan Yudas Iskariot, tetapi iblis dari bangsa jin itu. Padahal yang dimaksud oleh Nabi Isa adalah Yudas Iskariot. Saat itu Yudas tidak pernah berhasil berhadapan dengan Nabi Isa alaihissalam. Maka dia selalu berusaha untuk masuk ke ruang di mana Nabi Isa berada. Tapi Allah selalu memberikan hijab antara Yudas dengan Nabi Isa. Ketika pun Yudas berhadapan dengan Nabi Isa, Allah hijab antara dia dengan Nabi Isa, sehingga Yudas tidak tahu kalau di hadapannya ada Nabi Isa. Ya, dan Nabi Isa tahu kalau di hadapannya ada Yudas, maka Nabi Isa selalu menghindar. Berkali-kali Yudas ingin masuk ke tempat di mana Nabi Isa beristirahat. Selalu saat itu tidak pernah terlihat. Ya, tidak pernah berhadapan begini. Lalu Barnabas berkata, apa yang kau inginkan? Kenapa kau berada di sini? Ya. Lalu Barnabas memberitahukan kepada Nabi Isa kalau Yudas ingin bertemu dengannya. Apa kata Nabi Isa? Katakan kepadanya. Nah, ini yang membuat saya yakin Yudas itu Samiri, Dajjal. Katakan kepadanya, belum tiba saat perjumpaan kita. Perjumpaan kita nanti ketika aku diturunkan di akhir zaman. Ini yang membuat saya yakin kalau Yudas Iskariot itu Dajjal. Hal poin pertama bagi saya yang membuat saya yakin Yudas itu Dajjal. Masih ada waktu? Masih banyak? Alhamdulillah. Baik, saya coba ringkas ceritanya. Nah, ringkas cerita, para sekalian. Saat itu Nabi Isa difitnah oleh para pendeta Sanhedrin. Kenapa difitnah oleh para pendeta Sanhedrin? Para pendeta Sanhedrin adalah para pendeta di zaman Nabi Zakaria yang memasukkan Taurat menjadi Talmud. Mereka menghapus satu ayat dari tempatnya, kemudian mereka menulis dengan tangan mereka sendiri satu ayat dan dikatakan ini dari Allah padahal bukan dari Allah. Ya.
Nah, Nabi Isa alaihissalam membantah mereka, kalian telah memasukkan Taurat. Maka orang-orang tahu kalau mereka telah berkhianat. Orang-orang yang tahu tentang itu maka beriman menjadi pengikut Nabi Isa alaihissalam. Itulah Hawariyun. Ya, karena nyawa Nabi Isa terancam, para pendeta Sanhedrin ini membuat sebuah fitnahan kalau Nabi Isa ingin menjadi raja di Herodias atau di Masjidil Aqsa atau di Yerusalem. Maka Nabi Isa terancam nyawanya dan Nabi Isa berupaya untuk menyelamatkan diri. Maka dari situlah Nabi Isa mengembara dari satu tempat ke tempat yang lain. Mengusap bumi dengan pengembaraannya. Itulah arti dari Al-Masih. Masaha yamsahu masihun, yang mengusap bumi dengan pengembaraannya. Dalam satu pengembaraannya Nabi Isa bertemu dengan satu kaum yang banyak di antara mereka buta sejak lahir. Allah perintahkan Nabi Isa menyembuhkan mereka. Maka Nabi Isa mengusap mereka dengan mengucapkan Bismillahirrabbilalamin. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Ya. Sekali sebutkan begitu, sembuh tuh. Maka mereka bertanya, bagaimana engkau bisa menyembuhkan aku? Bukan aku yang menyembuhkan adalah Allah Tuhan kalian. Siapa Allah itu? Nah, diterangkan. Maka berimanlah mereka. Di antara mereka yang menjadi pengikut Nabi Isa bertambah satu persatu. Pada akhirnya jumlahnya 12. Ada di antara mereka yang punya penyakit sopak belang. Diusap dengan tangan Nabi Isa alaihissalam maka kemudian menjadi sembuh. Mereka pun beriman. Nah, ada yang sudah meninggal dunia. Saat itu ada fitnah yang terkait dengan orang yang meninggal dunia ini. Dia harus dihidupkan demi menyelesaikan masalah. Nabi Isa mengusap badannya. Ditelungkupkan begini. Nabi Isa mengusap badannya. Dimulai dari ubun-ubunnya. Terus sampai ke ulu hatinya, maka orang itu pun bangun biiznillah dengan izin Allah. Ya. Apapun yang dilakukan Nabi Isa selama hidupnya sebelum diangkat ke langit, itu bisa dilakukan oleh Samiri. Ringkas cerita para mulus sekalian yang dirahmati Allah, ya. Maka saat itu para pendeta Sanhedrin yang meminta Nabi Isa alaihissalam itu membuat dongeng tentang kebohongan Tuhan yang menjelma menjadi Nabi Isa. Ya, artinya Nabi Isa ini adalah Tuhan yang menjelma untuk menebus dosa Adam alaihissalam, memetik dan memakan buah pohon kayu. Ini pernah saya ceritakan di sini, kalau saya ceritakan nggak panjang. Intinya, Nabi Isa itu sebetulnya jelmaan Tuhan. Dialah Yesus Kristus sang penebus dosa Adam dan dosa umat manusia. Tadinya Tuhan ingin menghukum Adam, tapi karena Adam manusia kasihan, maka Tuhan menghukum dirinya. Maka Tuhan lahir dalam wujud Yesus Kristus untuk menebus dosa manusia. Dialah Isa bin Maryam. Maka cerita ini dihasutkan kepada raja-raja Romawi. Yang terhasut adalah Herodes. Maka Herodes pun mengejar-ngejar Nabi Isa alaihissalam. Sampai di tempat Nabi Isa akan ditangkap, Allah memberitahukan kepada Nabi Isa kalau akan ada penangkapan oleh Herodes dan tentara Romawi juga para pendeta Sanhedrin. Ringkas cerita, Nabi Isa kemudian berkata, kelak di antara kalian, hai Hawariyun, umatku, akan ada orang yang berkhianat kepadaku dan dia menggantikan tempat kedudukanku. Yang hafal dan ingat dengan kata-kata Nabi Isa ini adalah Yudas Iskariot. Maka apa yang terjadi? Kemudian Nabi Isa berkata, sembunyilah kalian, Herodes dan pasukannya akan datang menyangkap kita. Semuanya sembunyi termasuk Nabi Isa. Ya. Saat itu Herodes datang dan pasukannya diikuti oleh para pendeta Sanhedrin dan berkata, Herodes, aku tahu kalian bersembunyi di sekitar sini. Begini saja, sebelum aku tangkap kalian, aku akan memberitahukan dengan bijak. Siapa di antara kalian yang berani memberitahukan di mana Al-Masih bersembunyi, aku akan mengangkat dia sebagai patih kerajaanku. Yang kedua, aku akan memberikan sepertiga dari harta kerajaan Herodes. Yudas Iskariot butuh kekuasaan untuk mempengaruhi manusia. Dan dia butuh kekayaan untuk keliling dunia. Maka Yudas keluar. Menghadap ke Herodes, memberitahukan di mana Nabi Isa bersembunyi. Dia berkhianat kepada Nabi Isa. Tadi apa kata Nabi Isa? Kelak di antara kalian ada orang berkhianat kepadaku. Maksudnya, memberitahukan di mana Nabi Isa bersembunyi. Dan dia akan menggantikan tempat kedudukanku. Artinya, di tiang salib. Ikuti aku, kata Yudas. Ketika mau masuk ke tempat Nabi Isa bersembunyi, Allah berfirman kepada Nabi Isa. Surat Ali Imran ayat ke-55. Ya. Apa itu ayatnya? Ya ini.
Isqalallah, dan ingat ketika Allah berfirman, "Hai Isa, sesungguhnya aku akan menidurkan kau." Surat Al-An'am ayat ke-60. Oh bukan. Kalau tidak salah surat Al-An'am ayat ke-60. 30 apa 60 atau berapa coba? Ya. Wa huwallazi mutawaffakum bilail, dan dialah Allah yang telah menidurkan kau di waktu malam. Wafat di sana artinya tidur. Begitu pula di dalam ayat ini. Nabi Isa ditidurkan, wa rafiqa ilaihi, dan aku akan mengangkatmu ke sisiku. Kemudian wa mutahhiruka minal ladzina kafaru, dan aku akan membersihkan namamu dari orang-orang kafir. Bahwa yang bergelar Al-Masih itu adalah Nabi Isa alaihissalam, bukan Dajjal. Ya. Wajailul ladina tabuka fawqal ladina kafaru ila yaumil qiyamah, dan aku akan menjadikan orang-orang yang mengikuti lebih mulia dari orang kafir sampai hari kiamat. Tsumma ilayya marji'ukum, kepadakulah engkau kembali. Ya, fa ahkumu bainakum fima kuntum fi tahtalifun, akan aku putuskan apa yang kalian perselisihkan. Ringkas cerita, sebelum Yudas masuk ke tempat Nabi Isa bersembunyi, ada enggak Nabi Isa? Tidak ada. Sudah diangkat kan? Maka Yudas masuk ke tempat Nabi Isa bersembunyi dan culang-cileng dia, melangak-melongo. Kamana ya? Isa bin Maryam da bieu mah ya di dia. Nah, di saat itulah Yudas Iskariot alias Samiri alias Dajjal diserupakan Allah menjadi Isa bin Maryam. Alhamdulillah, tadi saya coba cari buku yang berkaitan dengan kisah ini. Ini saya temukan bukunya. Tapi mohon maaf saya tidak sempat menyalinnya dengan baik. Jadi saya foto aja bukunya. Saya tidak sempat waktunya ya. Ini dia. Terlihat tidak? Sebentar ini. Sebentar. Aduh ini FNF6. Baik. Coba saya sampaikan. Ala ukhbirukum anid dajjal. Ingatlah akan aku beritakan pada kalian tentang Dajjal. Hadisan tentang satu perkara terkait dengan Dajjal. Ma haddatsahu nabiyyun qaumah, yang belum pernah disampaikan oleh seorang nabi pun kepada kaumnya. Ya. Innahu awaru wa innahu yaji'u ma'hu mislul jannati wan nar. Sesungguhnya dia itu awar. Dia buta sebelah, bukan buta, pecak sebelah mata kanannya. Ya. Cuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan Dajjal itu pecak mata kanannya. Ingat, bukan buta. Awar di sini bukan artinya buta. Di dalam buku-buku hadis terjemahan itu selalu diterjemahkan buta. Dia bukan hanya buta, pecak matanya. Pertanyaannya, kenapa cuma Rasulullah yang memberitahukan kalau Dajjal itu pecak sebelah mata kanannya? Karena peristiwa hilangnya mata kanan dia, pecaknya mata kanan Dajjal terjadi setelah Nabi Isa diangkat. Ketika Yudas masuk ke tempat di mana Nabi Isa bersembunyi, Nabi Isa sudah tidak ada kan? Di situ dia mengalami penjelmaan, indri. Kalau ada salib Yesus Kristusnya, salibnya orang Katolik, ada patung Yesusnya kan? Di atasnya ada tulisan indri. Itu penjelmaan. Mereka mengira Tuhan menjelma menjadi Isa bin Maryam, Yesus Kristus. Itu perkiraan mereka. Sebetulnya indri yang benar adalah Allah menserupakan Yudas menjadi Isa bin Maryam. Surat An-Nisa ayat 157. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam Rasulullah. Dan klaim orang-orang Yahudi Sanhedrin, pendeta Sanhedrin, kalau kami telah membunuh Isa bin Maryam utusan Allah. Mas qataluhu wa ma salabuhu. Mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tuh kata Allah. Mereka tidak membunuhnya, mati tidak Nabi Isa. Mereka tidak menyalibnya, lalu siapa yang disalib? Walakin syubbiha lahum, tetapi diserupakan untuk mereka. Siapa? Yudas diserupakan menjadi Isa bin Maryam. Maka ketika Yudas keluar, siapa yang ditangkap? Yudas Iskariot. Tadi siapa Yudas? Samiri alias Dajjal. Ya.
Ketika dia keluar, hak siamane nyampurkan. Ke dia, ayo ngilu ke dewek. Loh, kok aku yang ditangkap? Lastu Isa, hana Yudas ada lalu kumilai. Aku bukan Isa, aku Yudas yang menunjukkan kamu tadi kepadanya. Gus jempek bugat matanya bugat Isa bin Maryam. Tak suara mereka suara Isa. Ya, gemparlah Hawariun saat itu. Semua pengikut Nabi Isa gempar. Alah, Nabi Isa ditangkap. Ya. Qad yukhadu Isa bin Maryam. Sungguh Isa bin Maryam telah diambil ditangkap. Cuma Barnabas yang yakin kalau itu bukan Nabi Isa. Ya, ditangkaplah dia dan disaliblah dia. Ketika dia disalib, dia melihat Nabi Isa diangkat ke langit. Nah, ini tanda. Bukti kalau Nabi Isa diangkat dengan fisiknya, bukan hanya ruh. Kalau cuma ruh yang dilihat, kenapa Yudas bisa melihatnya? Dajjal bisa melihatnya dan Dajjal berkata, Eli, Eli lama sabahtani. Di dalam Bible ada. Di dalam cerita Paskah, Bible, kitab Kejadian, kalau tidak salah kitab Kejadian, itu dikatakan, Eli, Eli lama sabahtani. Tuhanku, kenapa kau tinggalkan aku? Yudas bisa melihat Nabi Isa diangkat. Berarti dengan fisiknya. Diangkat ke langit, ya maka dia yang disalib. Nah, Yudas diarak ke Bukit Golgota. Karena salibnya tinggi, kalau tegak tidak bisa berjalan. Maka dia merungkuk. Merunduk begini, dan dia diarak ke Bukit Golgota. Inilah prosesi Paskah. Kalau kita lihat orang-orang Kristen merayakan Paskah begitu. Diarak. Di depan Herodes memegang pedang di tangan kanannya dan Old Testament di tangan kirinya. Perjanjian lama. Itu pedang ditusuk-tusukan ke tubuh si Yudas Iskariot. Apa bacaannya ya? Wes bablas angine. Bres begitu. Saya nggak tahu bacaannya gimana. Bres. Pedangnya Herodes menusuk tubuhnya Yudas Iskariot. Begitu darahnya bercucuran, maka para pendeta Sanhedrin berebut darah itu dan diminum. Mereka yakin jika ada darah atau bagian tubuh Yesus Kristus bersatu dengan tubuh mereka, mereka tidak akan pernah disentuh api neraka. Ya, itu keyakinan mereka. Dan ini menjadi rukun kelima agama Kristen, Ekaristi Holy Water. Akhirnya ada di Seloki di depan patung Bunda Maria atau Yesus Kristus. Cuma sekarang diganti bukan dengan darah manusia, tapi dengan sirup marjan koko pandan. Sama-sama merah. Banyak tusukan pedang menusuk tubuh Yudas Iskariot, maka dagingnya terkelupas diambil dimakan tuh. Itu rukun ketiga agama Kristen, Ekaristi Gusti Kudus. Al-yaum sa'ukhbiru lakum ma lam yukhbir min qabl, kata Rasulullah. Hari ini akan aku beritahukan pada kalian tentang Dajjal yang belum pernah disampaikan oleh para nabi sebelumku. Innahu a'war wallahu la sabi'awar. Dia pecak sebelah matanya, tapi Allah tidak pecak. Kenapa? Cuma Rasul yang memberitahukannya. Karena Nabi Isa sudah diangkat, peristiwanya terjadi setelah Nabi Isa diangkat. Salah satu tusukan pedang Herodes menusuk mata kanan Yudas Iskariot. Di saat itulah Dajjal kehilangan mata kanannya. Jadi Dajjal tidak bermata satu sejak lahir. Di saat itulah Dajjal kehilangan mata kanannya. Jadi siapakah Dajjal itu? Inilah fitnahnya. Maka Allah harus menurunkan Nabi Isa untuk membersihkan namanya. Kalau dia bukan Tuhan, kalau dia bukan Yesus Kristus. Makanya Nabi Isa turun untuk menghancurkan salib. Ini bukan aku, ini Dajjal yang mengaku sebagai aku. Dihancurkanlah salib. Itu tujuan Nabi Isa turun. Tadi ayatnya ada, wa mutahhiruka minal ladzina kafaru. Aku akan membersihkan namamu dari orang-orang kafir yang menuduh engkau Tuhan. Terbuka tidak fitnah ini? Maka Nabi Isa harus turun lagi untuk menyelesaikan fitnah ini. Betul? Inilah dahsyatnya fitnah Dajjal. Karena dia mendakwakan Tuhan punya anak. Supaya tidak terlihat. Nah, para sekalian, masih ada waktu enggak? Masih ada waktu. Kita percepat. Sampai di Bukit Golgota. Apa itu Golgota? Golgota Bukit Tengkorak. Baik, saya ingin mensimulasikan sesuatu. Boleh? Saya kembali ke sini, para Allah. Ini adalah sesuatu yang saya lakukan ketika WTC terjadi. Dihancurkan.
Mungkin rekan-rekan ada yang pernah menyaksikan saya melakukan ini. Iwafilah rahimakumullah, saya agak kebingungan ini sebentar. Baik. Ya alhamdulillah. Pernah ada rumor yang beredar, ini rumor ya, tapi rumor ini menarik. Yang beredar di Boston. 1 minggu setelah WTC dihancurkan, rumor ini sampai ke Indonesia. Di mana disebutkan nomor seri pesawat terbang yang menabrak menara utara itu adalah Q33NY. Ini nomor seri penerbangan ya. Apa yang saya lakukan, pramu sekalian? Ini yang saya lakukan. Font yang pertama saya rubah ke Wingdings. Perhatikan apa yang terjadi. Yang kedua saya rubah ke Webdings. Perhatikan apa yang terjadi. Jadi apa maksud dari semua ini? Pesawat yang menabrak menara kembar itu dibajak. Betul? Pesawat yang menabrak menara kembar itu dibajak. Ini simbol bajak laut kan? Dan yang membajaknya adalah Yahudi. Fakta menunjukkan dari 4.000 orang Yahudi yang keluar masuk 3 tower tadi, 2 tower WTC dan 1 stasiun televisi, stasiun 7, itu tidak ada satupun dari mereka yang mati. Karena mereka sudah ditahu oleh Mossad, ulah ngantor isukan rek aya peristiwa tertentu. Baik. Kenapa harus tengkorak? Ini Golgota. Kenapa bajak laut itu Golgota? Aduh berdiri Kang ya. Para sekalian, si Yudas Iskariot setelah disalibkan selama beberapa hari, maka orang-orang mengiranya dia mati. Maka dikuburkanlah dia di bukit Golgota. Kenapa dinamakan Golgota? Karena di tempat itulah tengkorak manusia numpuk berantakan. Kenapa? Karena di sana orang yang terpidana dipenjarakan, disalib, tidak diberi makan, tidak diberi minum. Sehingga numpuk tengkorak mereka. Di sanalah Samiri atau Yudas Iskariot Dajjal dikuburkan. Setelah dikubur, Allah kembalikan wajah dia kepada wajah Isa bin Maryam. Wajah Isa kepada wajah Yudas. Proses perubahan wajah itu memancarkan cahaya. Di mana cahaya itu membuat darah nempel di kain kafan. Tingali mesin fotokopian. Ya. Mesin fotokopian menembakkan cahaya ke kertas kan? Maka tintanya nempel di kertas yang kosong. Nah begitu pula yang terjadi. Maka di kain kafan itu ada sketsa wajah wajah Isa bin Maryam. Barnabas ingin membuktikan kalau Yudas Iskariot adalah Dajjal, bukan manusia biasa dan bukan Nabi Isa. Setelah 3 hari 3 malam digali kuburnya untuk membuktikan kalau dia adalah Dajjal. Jika dia masih hidup berarti Yudas Iskariot adalah Dajjal. Ketika digali setelah 3 hari 3 malam dia masih hidup. Diselamatkanlah dia oleh Barnabas tanpa diketahui oleh siapapun. Barnabas membawa dia ke satu tempat dan dia diobati. Dia diobati dan dia disembuhkan. Matanya kata Rasulullah hitam, ka'anna ainuha ainabah. Matanya hitam seperti anggur yang hitam semua. Tidak ada putihnya karena tertusuk, pecah oleh pedangnya Herodes. Ya. Dan dagingnya juga ngambai gitu ke bawah sehingga menutupi matanya. Seolah-olah matanya menonjol begitu. Nah, suatu hari Barnabas menunggu-nunggu dia mengaku Isa bin Maryam. Ketika Barnabas sedang bekerja, dia mengatakan, "Hei Barnabas, lihat aku. Yakinilah kalau aku adalah Isa bin Maryam. Haksia benar maneh Dajjal. Pergi kamu. Sesungguhnya kamu adalah orang yang apabila manusia menyentuhmu, maka engkau hanya bisa mengatakan, Allah misasa, janganlah kalian menyentuh aku." Persis seperti apa yang dikatakan oleh Nabi Musa alaihissalam. Kenapa Yudas Iskariot tidak dibunuh oleh Barnabas? Karena yang membunuhnya Nabi Isa alaihi salam di akhir zaman. Maka pergilah dia mengembara, dia menyesatkan kaum demi kaum, sampai bertemu dengan iblis di segitiga Bermuda.
Iblis Ajazil itu membangun istana di atas segitiga Bermuda. Satu area lepas pantai di Samudra Atlantik yang menghubungkan 3 titik. Puerto Rico, Florida, dan Bermuda. Florida artinya tanah Tuhan. Bermuda, wilayah inilah yang menjadi misteri. Apapun yang lewat, kapal laut, kapal selam, kapal terbang, hilang tanpa jejak. Ya. Disitulah iblis membangun sigasananya, 2/3-nya di bawah permukaan air laut, 1/3-nya di atas permukaan laut. Samiri pengembaraannya sampai ke sana. Sebelum Samiri mengembara, dia bersama pengikutnya membuat kapal. Kemudian pengikutnya bertanya, wahai paduka Tuanku Samiri, wahai Jack Sparrow. Loh, bagaimana Samiri menutup identitasnya? Dia tutup mata kanannya. Ada yang bilang dia tetanus mata tangan kanannya karena dipaku, disalibnya kan dipaku. Tetanus, dipotong tangan kanannya, diganti dengan. Dan dia menutup wajahnya yang rusak karena tusukan pedang dengan topi. Dan ada lambang tengkoraknya, Golgota, tempat di mana dia dikubur. Jadi sah Jack Sparrow? Paduka Tuhanku, kemana kita akan belayar? Kita akan keliling dunia. Wahai paduka Tuhanku, kita tidak punya perbekalan. Bagaimana kita bisa keliling dunia? Gampang. Coba lihat, banyak kapal-kapal yang berlalu lalang. Mereka membawa perbekalan logistik. Kita bajak kapal mereka, kita rampas logistik mereka. Jadi siapa dia? Bajak laut. Lihat simbol bajak laut siapa? Ini bukan simbol cahaya, tapi ini adalah simbol pedangnya Herodes yang menusuk mata kanan Yudas Iskariot. Dialah Dajjal. Inilah konsep Dajjal yang coba saya rumuskan dari berbagai macam referensi. Tapi sekali lagi, ini wacana. Ini debatable. Silakan. Debatable. Ustadz menyocok-nyocokkan. Dan memang begitu ya. Bagaimana lalu kita memahaminya sehingga dia menjadi fitnah yang nyata? Bagaimana kita memahami fitnah Dajjal kalau tidak dengan cara demikian? Baik, ya fillah rahmakumullah. Sampailah dia di segitiga Bermuda. Pengikutnya pingsan selama 40 hari 40 malam. Dan selama 40 hari 40 malam Dajjal berada di istana iblis di segitiga Bermuda. Di saat pertemuan pertama, iblis mengatakan, Samiri, kemari Sam, kadihe Sam. Sam itu Samiri. Hari ini adalah hari yang aku tunggu-tunggu. Sejak aku diturunkan dari surga ke dunia, di mana aku dipertemukan dengan saudara kembarku. Panggillah dia oleh kalian sebagai Paman Sam. Apa yang kita pikirkan ketika kita mendengar kata Paman Sam? Amerika. Jadi Amerika adalah negara bentukan Dajjal. Percaya tidak? Mulai dari set penologinya, tata kotanya, mulai nama-nama kotanya, mulai dari sok kesombongannya, mulai dia mengaku polisi dunia, mulai dari veto Amerikanya. Kenapa Amerika ditakuti dunia? Bukan Amerikanya, tapi who was behind American. Dajjal. Maka jika Dajjal mengatakan sesuatu untuk kepentingan Israel, wajar. Amerika dan Israel sama. Dua-duanya adalah hambanya Dajjal. Dua bangsa penyembah Dajjal. Inilah musuh kita yang akan kita hadapi di saat Dajjal fitnahnya muncul. Baik para muslimin yang dirahmati Allah. Coba lihat yang ini. Ya. Mohon maaf saya ke sini lagi. Ya. Wa innahu yaji'u ma'u mislul jannati wan nar. Dan sesungguhnya dia akan datang membawa sesuatu mirip api dan mirip surga dan neraka. Fallati yaqulu innahal jannah, adapun sesuatu yang dikatakan dia itu surga, hiya naru, dia adalah neraka. Wa inni anzartukum bihi. Apa yang kamu lihat di tangan kanannya itu seperti air, itu bukan surga kalian, itu neraka kalian, jangan kalian ambil. Ingat Rasulullah menyebutkan, kemampuan sihir Dajjal akan membuat manusia melihat di tangan kanan Dajjal itu air atau surga, itu adalah neraka kita, jangan kita ambil, kata Rasulullah. Dan apa yang dilihat manusia nanti di tangan kiri Dajjal seolah-olah dia adalah api, itulah air bagi kita, itulah surga kita. Maka masuklah ke dalamnya, kamu tidak akan kepanasan di dalamnya. Apa maksudnya? Dajjal akan datang di akhir zaman membawa sistem, apa yang ada di tangan kanannya adalah sistem manipulasi. Di mana orang melihat tempat-tempat maksiat itu sebagai tempat yang enjoy, yang menyenangkan.
Siapa yang tidak tertarik ketika masuk ke diskotik, ke pub, ya, ada gadis-gadis cantik, seksi, ada main biliar, ada games, ya, di sana ada minuman keras, orang enjoy di sana. Itulah neraka, air yang dibawa di tangan kanan Dajjal, neraka bagi kaum muslimin. Dan apa yang kau lihat api di tangan kirinya, itulah tempat kalian, itulah surga kalian. Apa maksudnya? Masjid, tempat kajian-kajian keislaman. Ya. Dan nanti ketika Dajjal akan muncul, masjid ini dikatakan sebagai tempat yang menakutkan. Hati-hati, jangan datang ke masjid itu. Itu banyak teroris di sana. Komo anu ceramah na Ustaz Rahmat Baikuni. Awas, bisa ditewak ku intel. Orang dibikin takut datang ke kajian. Dan dibikin masjid tidak nyaman. Datang ke masjid pakai sepatu baru, pulang lengit sepatuna. Jadi orang tidak nyaman. Itulah neraka yang dibawa di tangan kiri Dajjal. Tapi itulah surga kalian. Masukilah dia. Kalian akan nyaman di dalamnya. Terbukti tidak? Hari ini sistem sudah seperti itu. Berarti ini adalah sistem Dajjal. Berarti Dajjal sebentar lagi akan datang. Maka tidak salah kalau Syekh Sud As-Sureh mengatakan Dajjal akan muncul di zaman kita. Saya yakin Dajjal akan muncul di zaman kita. Bahkan pemuda yang akan dibunuh Dajjal pun sudah ada sekarang kan. Dan dia berusia 14 tahun sekarang. Kemungkinan tahun 2024 dia akan dibunuh oleh Dajjal. Baik, satu tayangan sebelum saya tutup. Tayangan tentang pemuda. Ini mohon maaf sebetulnya sudah saya perlihatkan. Ada banyak yang belum lihat di sini ya. Baik, saya putar kalau begitu. Kang, punten saya kembali lagi ke kursi. Terakhir ya Kang Gisri ya. Ini adalah wawancara seorang syekh dari Palestina yang dia tinggal di Arab Saudi, di Amerika Serikat, dan dia ketika di Palestina cerita tentang seorang bayi yang lahir dan bisa berbicara ketika baru dilahirkan. Dan ini adalah bayi yang keempat yang bisa berbicara dalam buayan. Setelah Nabi Isa, bayi Ashabul Ukhdud, bayi pendeta Jurid, dalam cerita pendeta Jurid, dan ini bayi yang keempat. Dan dialah pemuda yang akan dibunuh Dajjal, menurut pengakuan Syekh ini. Namun sebelum pembahasan tentang bayi ini, kita akan menyaksikan bagaimana pembahasan tentang tanda-tanda besar kejadian hari kiamat. I mean, it's very interesting. Let's look at the spider's web. So, they've created a worldwide web. It's a Bayt al-Ankabut. That's what they call it. In Arabic, worldwide web is al-Bayt al-Ankabut al-Alami. And Allah says it's the flimsiest of houses. We as an ummah are collectively facing a crisis that is unparalleled in the history of Islam. There is no other period in our history that is equivalent to the period that we have now. And the greatest reason for that is mass communication. The reason that we are threatened now, unlike any other time, is the power that the kuffar now have in their hands to attack the Muslims in the hearts of their own homes. Saat Dajjal muncul, teknologi sudah hilang. السلاح ده مختلف قد يكون له أكثر من معنى أو مراد والله سبحانه وتعالى أعلم بمراد نبيه صلى الله عليه وآله وسلم قد يكون عبر النبي صلى الله عليه وسلم عن السلاح بسلاح عصره بسلاح زمانه هذا قول ولا ينبغي أن نقلل من قدره بل هو القول المختار عند الكثيرين والقول الآخر قد تتعطل هذه الأسلحة كيف بس يا عم الشيخ ما تكلمنا كلام عقلاء يعني احنا مش دراويش برضو تعطل ايه الآن سبحان ربي العظيم تعلمون جميعا أن
هذه الأسلحة الآن وأن جل ما في الكون وفي الأرض يتحرك بالكمبيوتر. ولعلكم تذكرون أن نوعا من أنواع الفيروسات قد أصاب جهازا يعرف بالجهاز البيجر في ولاية من الولايات الأمريكية، فتعطلت الأجهزة في هذه الولاية بكاملها حين أصيب الكمبيوتر الرئيسي بفيروس من هذه الفيروسات. وأشعة جامايكا ربما منكم من قرأ أو سمع إلى آخره، لكن أنا لا أجزم بشيء من هذا، إنما أنا على يقين مطلق بأن الله جل وعلا سيهيئ الكون لمراده. Jadi Dajjal akan muncul ketika teknologi hilang. Akan ada benda langit yang datang menghampiri tata surya kita. Absolute dependence on technology, a flawed system. Another thing that is very possible scenario is any close meteor to the Earth that creates a strong magnetic field can completely destroy all of their computer systems. In other words, you have to realize that their power is very, very flimsy. It's just like that web. That's their problem. All of their guided missiles, all of their tanks, it's all computerized technology now. All of it. If the Muslims, if they were attacked like man to man, you see, they can defend themselves. I really think that, it's amazing that this whole system of technology would seem so profound. In California, lights went out for 4 hours because the computer misread a code, and lights went out in all of Northern California for 4 hours, and people were fighting at the McDonald's. That's 4 hours. Ya, jadi ketika Dajjal datang, dunia sudah tidak memiliki teknologi karena benda langit yang melintasi bumi menyedot semua energi bumi. Dan itulah yang menyebabkan bumi bergeser sehingga berputar dalam arah yang berlawanan, terjadi perpindahan arah, barat menjadi timur, timur menjadi barat. Di saat itulah matahari akan terlihat terbit dari barat. Dan itu pertanda pintu tobat tertutup. Matahari terbit dari barat, Rasul menyebutnya hin. Dan ketika hin terjadi, pintu tobat sudah tertutup. Surat Al-An'am ayat 158. Ini yang dibaca oleh Rasulullah SAW. And so there's a very potential crisis here very soon in these societies. And he says they're Ada isu kiamat ekonomi. disposable coffins, I believe. Ya, dan ini membuat orang-orang memang mengalami kesulitan sehingga banyak prosesi bunuh diri di mana-mana. Pernah kita dengar tahun 2000 berapa tuh? Bunuh diri di mana-mana, termasuk di Swedia. Di Amerika sendiri itu ada 125.000 peti digunakan untuk So the system in which you are mengubur living mereka yang mati bunuh diri. is a forerunner for the Dajjal. So let us take a look at the description. Dajjal, to deceive. So what's going to happen, since this system is a Dajjal system, they will portray good as evil and evil as good. And many of you go to universities with beards, some of you even thobes, and you consider yourself a mu'min. And when you see those pretty girls in university, they knock you off your feet and you drown up with them and commit zina with them and so on and so forth. And he'll show Jannah and Jahannam. And those, wal-iyadhu billah, who actually go into Jannah, they'll actually go into fire, and vice versa. And that his fire in reality is paradise. One river looks like the hellfire, and the other river looks like paradise. The Rasul said, rush into the river that looks like the hellfire, because that's paradise. And avoid the river that looks like paradise, because that's the hellfire. And guess what? In this society, which is a forerunner for the Dajjal, you have to rush into things that looks like hellfire and keep away from things that look like paradise. But in life we have that challenge where you see in front of you that which to you it's good, to you it's nothing wrong with it. But Allah Azza wa Jalla, He said it's bad, it's evil, it's dangerous, stay away from it. This test happens on a daily basis. Because in this society, the evil is it looks very nice. If you go to the pub, it's very warm in there. Everything is comfortable in there. Outside is freezing. But as soon as you enter the pub, you don't want to leave.
Everything is warm. They have food in there and drink. Inilah surga yang dibawa Dajjal, Television in yang there. terlihat seperti api. Pools to play. Inilah pools in neraka there, kita, games kata in there. Rasulullah. So it's like you enter paradise, but guess what? That's hell. The pub is hell. So all the evil places in the Dajjal system is very comfortable. All the evil places. But if you should go to the mosque, maybe you hang your coat, you're going to make wudu, you hang your coat, and somebody nick your wallet. So the masjid doesn't feel proper. You stand to pray and somebody pull away from you because you're from a different race. There are many people in the Midlands who said that they embraced Islam and they were treated with racism. So when you go to the masjid, you feel like it's hell. So the hospitality at the mosque is rough, but the hospitality at the pub and the bank and all those evil places is very warm. That's the Dajjal system. He tries to penetrate into Medina. A young man walks out and he said to him, our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam has told us about you and you're a liar. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, he said, a young man will come out from Medina doing other than that which is the norm. Normally Rasulullah, he said to us, when you know that he's around, flee from him, run away. Because the reality is that you might think your iman is strong. You might think you're very tough with your iman. As many of our brothers think today. Without any learning, without any application, without nothing, they think it's all in the heart. And this man is a person of solid, firm faith in Allah Azza wa Jal. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, he described that he is the greatest of men. The greatest of martyrs at that time. Ya, Syekh Muhammad Al-Arifi di dalam bukunya Nihayatul Alam, Misteri Akhir Dunia, menukilkan kisah seorang pemuda, seorang bayi laki-laki yang lahir, di mana bayi ini berbicara ketika baru beberapa jam dilahirkan. Dan bayi ini berkata, kalau akulah pemuda yang akan dibunuh oleh Dajjal, sebagaimana hadis Rasulullah ini. Dia lahir tahun 2004 di Gaza City, di sebuah klinik di Gaza, Palestina, tahun 2004. Dan tahun 2014 ceritanya tersebar sehingga semua tentara Israel mengejar-ngejar bayi ini. Ini alasan kenapa Israel banyak menawan anak-anak kecil, karena ingin menangkap laki-laki ini. Sekarang usianya 14 tahun. Dugaan saya dia akan dibunuh tahun 2024. Kok bisa saya menyebutkan itu? Nanti kita bahas pertemuan yang akan datang. Ini saya yang bercerita tentang bayi itu. أنه قبل 4 أعوام تقريبا كان خارجا بسيارته فوجد امرأة عجوز تقول له، أوقفته السيارة فقالت له أريد أن توصلني إلى دار الشفاء حتى آتي ببنتي فقد ولدت وأريد أن أرجعها إلى بيتها. ففعل معها معروف وأخذها وانتظر ساعة عند بيت دار الشفاء على الباب. فلما خرجت المرأة وأخذت بنتها ومعها طفلها وليدها واستقروا في المجلس في السيارة، نطق الطفل وقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فردوا عليه السلام فقال المولود، نعم هذا الطفل المولود. فقال كما أخبرنا يعني، وقال هذا الطفل المولود أنا الرجل الذي سيقتله الدجال ثم لا يسلط على أحد من بعد ولا يسلط عليه أيضا. Maka bayi ini menjadi bayi yang keempat yang bisa berbicara ketika baru beberapa jam dilahirkan. Wawancara tadi terjadi tahun 2008, 4 tahun sesudah kelahirannya. Dan di tahun itulah kita tahu Gaza dibantai 3 minggu berturut-turut. Ya, Gaza Tonight itu kata Michael Hahad. Syekh Nizar Rayyan inilah yang memelihara bayi itu. Luar biasanya. هل توبع هذا الطفل؟ نعم الآن هو معروف ويعني يتابع والإخوة الحمد لله معتنين فيه كثير. احنا بلغنا هذا الكلام بلغنا المشايخ الشيخ نزار، بلغنا كبار العلماء يعني الحمد لله رب العالمين. Ya, Syekh Nizar
11 bulan setelah wawancara itu, bom dijatuhkan di rumah Syekh Nizar. Maka beliau syahid bersama 4 istri dan 11 anaknya. Bayi ini selamat, anak ini selamat yang saat itu berusia 4 tahun. Bayangkan Syekh Nizar bersama 4 istri dan 11 anaknya syahid, meninggal dunia sementara anak kecil ini selamat. Kenapa Allah menyelamatkannya? Karena dia akan mati di tangan Dajjal, bukan di tangan Zionis Yahudi. Betulkah dia akan dibunuh nanti di tahun 2024 oleh Dajjal? Hanya Allah yang tahu. Kenapa saya berani mengatakan 2024? Ini perkiraan. Tolong di-pause dulu sebentar Bapak Ibu sekalian. Pause dulu rekamannya, nanti dilanjut lagi. Rasulullah SAW menyebutkan, setiap 100 tahun sekali akan ada muncul mujadid pembaharu yang akan membuat Islam satu berkuasa di muka bumi, seluruh dunia. Inna Allah yab'asu min hadhil ummah ala ra'si kulli mi'ati sanah man yujaddidu dinaha. Sesungguhnya Allah akan mengutus dari umatku ini seorang laki-laki yang akan menjadi pembaharu, yang akan membuat Islam bersih dari paham sesat, dan Islam akan berkuasa di muka bumi seluruh dunia 100 tahun sekali. Pertanyaan saya, abad kejayaan Islam sebelum kita jatuh di tangan siapa? Turki Utsmani. Turki berakhir di tahun 1924. 100 tahun kemudian tahun berapa? 2024. Apakah di tahun 2024 ini Islam akan zohir? Sepertinya, kalau hitungan kita benar. Berarti di tahun itulah Dajjal akan membunuh pemuda tadi, dan dia akan dibunuh oleh Nabi SAW. Ya, berarti di saat itu pemuda ini berusia 20 tahun. Rasul menyebutnya pemuda. Ada kemungkinan pemuda ini setelah dewasa dia akan pergi ke Madinah belajar ilmu hadis di Universitas Madinah. Makanya dia faham kalau Dajjal ciri-ciri seperti itu, dan karena dia kuat imannya, karena Rasul mengatakan beliau adalah pemuda yang paling hebat imannya di muka bumi. Makanya dia berani menghampiri Dajjal. Luar biasa. Mas sekalian, sayangnya pemuda itu bukan saya. Usianya 20 tahun, saya 40 tahun. Saya lebih dekat ke usia Imam Mahdi, tapi saya pun bukan Imam Mahdi. Saya Rahmat Baikuni. Mas sekalian, berarti telah dekat kejadian demi kejadian itu. Artinya, kemunculan Dajjal ada kemungkinan terjadi di zaman kita. Kalau kemunculan Dajjal terjadi di zaman kita, bersiap-siaplah. Peristiwa dahsyat di alam semesta akan terjadi. Kita akan mengalami satu malam yang panjangnya sampai dengan 3 malam. Kedua, kita akan menyaksikan matahari terbit dari barat. Ketiga, kita akan menyaksikan hujan meteor. Keempat, kita akan menyaksikan dukhon yang menutup bumi selama 40 hari 40 malam. Kelima, kita akan menyaksikan binatang melata yang jasasah tadi akan muncul. Keenam, kita akan menyaksikan Ya'juj Ma'juj turun. Ketujuh, kita akan menyaksikan Dajjal keluar dari Khurasan. Kedelapan, kita akan menyaksikan Imam Mahdi di baiat di Mekah. Kesembilan, kita akan menyaksikan Dajjal bertemu dengan Nabi Isa di Suriah, di Aleppo. Kesembilan, Nabi Isa akan membunuh Dajjal di Bintulud, di Tel Aviv, 15 km dari Tel Aviv. Di saat itulah kita akan menyaksikan Islam tegak di seluruh dunia setelah Dajjal dibunuh. Peristiwa demi peristiwa ini terjadi dalam waktu hitungan dekat. Terakhir, saya tutup, Rasulullah bersabda, antara dikuasainya Konstantinopel oleh kaum muslimin, antara munculnya binatang melata, antara munculnya Dajjal dan kiamat, itu jaraknya hanya terjadi di waktu 6 bulan saja. Jadi Konstantinopel dikuasai oleh kaum muslimin, lalu Nabi Isa membunuh Dajjal, lalu kiamat terjadi, itu hanya 6 bulan saja. Dari mana saya tahu? Kitab An-Nihayah fil Fitan wal Malahib, Imam Ibnu Katsir. Cuma ada satu hadis lagi yang menyebutkan bukan Sittata syahr, tapi sittata sanah, 6 atau 7 tahun, antara 6 sampai 7 tahun. Mana yang benar? Hanya Allah yang Maha tahu. Iwafilah, artinya itu semua telah dekat kepada kita. Berarti zahirnya Islam tidak lama lagi. Kalau Islam berarti kiamat telah dekat. Siap menyambut kebangkitan Islam? Insya Allah. Berikutnya kita akan bicara tentang mimpi Palestina. Indonesia disebut Rasulullah SAW dalam mimpinya. Betulkah Rasulullah menyebutkan di dalam mimpi 5 orang pemuda Palestina bahwa kita yang akan membebaskan Palestina? Tunggu episode yang akan datang. Tetap bersama saya di Masjid Trans Studio Bandung. Terima kasih. Jam tayangnya ini nih.
Jangan lupakan. Ya, hadir di jam yang sama bersama saya, tetap dalam kajian bersama Alisa dan yang lainnya. Terima kasih. Ya, terima kasih juga pada Alisa Tour. Terima kasih kepada teman-teman dan juga Kang Yusril dan juga kepada Trans Studio Bandung. Sukses selalu untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.